Undangan lagi diundang, Biko lah. Undangan diundang. Di mana ini? Jangan lupa itu pakai. Bisa langsung gini. Banyak wartawan ya. Bos siapa nih udah? Tenang. Hah? Tenang. Oh iya. Boleh soto. Oh iya. Iya. Jorong-jorong yang di Rarau. Jorong ya. Jorong. Pan yang Andiko, Carano, Barang Mentah. Lumbung Batereng. Iya. Di Rarau itu kan dompet jorong. Iya. Yang awaknya Baler Mentah. Iya. Gendang kan? Kalau udah pan yang Andiko. Oh, ini Andiko ya. Baler Mentah ya. Oh, iya sama. Tapi kalau baku ambo di apa? Kota Kocik tuh? Apa tuh? Kota Kocik tuh apa tuh? Carano tuh ya? Ah, iya. Kalau dia itu dalam muntah. Baler Mentah ya. Kalau apa? Batereng ada KTZ, ada pembaru namanya. Kampung Baru dah. Oh. Yang Andiko India ya. Panjang Andiko. Dia olahraga dengan apa? Eben di mana Ben? Tidak itu. Woi, dah ben ko. Rajo ko. Rajo bendang ko. Simpang ada dulu rumah
rumahnya. Yo. Ini kalau rumah ini. Kalau ditutup itu dah ben nak bisa naik ke apa kan? Ke bendang kan? Rumah ini cie, rumah ini cie. Ah. Buka jendela kamar, Iya. nampak. Nampak. Iya dah. Ada depan. Oh. Di simpang masuk ke simpang bodi itu kan. Ah mau di. Ada rumah nomor 3 mah. Oh iyalah. Rumah kakak tuh, baik lah. Jadi matahari itu nak sampai ke rumah tambe di rumah Daben mah. Oh sampai. Rumahnya mami matahari. Iya iya iya. Sampai di rumah kakak. Iya, tambe di rumah kadang. Sampai rumah kadang. Gampang jadi kan? Hah? Gampang jadi kan? Gampang ya. Ketua Muhammadiyah Umat tu. Oh iya iya. Waalaikumsalam Ustaz. Yo. Dik. Yo ikrar. Sikol Ustaz ah. Lai tabligh akbar ko. Marilah. Kader ya? Ah, insyaallah. Berarti wajib kita menangkan tuh Ustaz. Ah, wajib kita tolong ya nak? Insyaallah, insyaallah. Kalau kader tuh ya betul Ustaz. Mana Ustaz? Di rumah ya. Kalau nak ada kegiatan apa, kemarilah kan. Ngopi-ngopi sama Pak Dewan kau kan. Ya Ustaz ya. Lanjut. Ya Ustaz. Ya, syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kader tuh nih. Hah? Waduh ya. PPK kan kader tuh. PPK kan kader. PPK Ujung Batu, oh. Kader mau dia. Kader tuh. Ini sekretaris Muhammadiyah. Sekretaris kan? Tadi ketua. Aku biro. Biro pulang. Biro apa? GSSB masih, no? Itu modalnya. Modalnya GSSB ya. Modal dasar ya. Iya. Kalau ini modal tang, oleh Korea, rekor dah, ya kan? Kacau ya. Kalau tidak sanggup sholat subuh berjamaah kan, itulah payah kan. Kalau lah sholat subuh berjamaah lah mau. Kita bangun project kita, bantu Pak keluar 2 juta. Oh iya ya. Pak dulu dari PT BPS. DPR. PSP. BP. Ayo, Mantap. mantap lah. No, lu nih masuk suruh nih pasal lu masuk proposal Senin. Masuk ke Senin masuk proposalnya ya lagi. Bumi Siak Pusako. Nah, PT Siak yang mengelola minyak. BSP. biasanya enggak dapat. Ya lumayan lah loh. Kalau MZA dibantunya 4 lokal. Untuk apa? Kalau kau Miliar lah. Iya, 1 lokal kan 1 miliar lah mungkin. Ini kan untuk apa? Sekolah untuk anak yatim fakir miskin yang gratis ya. Yang di Siak Rodoh. 3 lokal atau 4 lokal? 4 lokal. Oh yang pas acara di Pasti Batang tanya ke bupati itu. Iya. Itu ke bupati lu minta ke Batang kan? Iya BSP itu. Awak yang masuk undang tuh. Awak yang kamu yang masukkan apa ya? Proposalnya. Waduh dosa ya bupati kan. Isu aja ya. Ah. Ikutlah dokek pemilu kok, Pak. Isu leh. Anak apa kan menantu apa kan dia monang kok ha tu kan. Aduh kata itu siapa? Tenanglah Ustaz. Aduh tak menantu itu bos. Yang tak yakin ya kayak Siapa? itu surau kenangan tak menantu bupati itu. Iya menantu. Oh. Lah dia lagi suruh teken. Apa namanya? Ragu dia di 10 juta kok. Ah. Ada 10 juta kan
apa aja kan ya. untuk gerakan. Pikirannya sekali setahun sih gitu tuh. Enggak. Jadi lah salah komunikasi, lah salah tanggap ya. Padahal sebenarnya itu geleng dah ini kan. Tapi itulah kadang-kadang orang kan. Kalau terlalu materialis pikirannya kan Iya. takutnya. Kalau di sistem orang Ya, ini rata-rata orang dia 2.000 kan. nah, kali lah. Kalau 10 juta berapa corona lah temponya kan, kalau banyak terkali-kali ya 10 juta ada kan. Ya. Kok darah kok majelis kok yang kan mampu Oh, itu besok. kan. Nah, Pak, ini nggak terdatang. Bilo, Kamu tuh, ada Pak Imron lah. kamu tuh datang. Kok apa kok? Hah? Ketua tim sukses kok. Dari siapa? Aku Ya. tanya apa ya? Imron. Ketua tim sukses tuh. Kabit Birokesra kan? Ya. Ah. Ketua tim dong. Tunggu lah tuh, tunggu baru, posisi baru. Dulunya Kades Naker. Pindah ke Birokesra. Orang apa tuh? Orang Sungai Apit. Oke, speaker kan subuh. Karena subuh kamu aja nenek aku. Kalau orang subuh itu dari luar nyawa ya. Iya. Cuma kan faktornya kan ada keluarga maju. Banyak. Kampung maju, itu masalahnya. Jadi aku orang preman. orang gerakan subuh berjamaah kok. Inyo ratu-ratu pemimpin. Ya, Di keluarganya mimpin. Di tengah masyarakatnya mimpin. ya. Karena tidak mungkin orang yang suka subuh berjamaah tidak memimpin. Hanya lebih cepat bangun dari orang lain. Lebih cepat merencanakan harinya. Lebih cepatnya beraktivitas. Pastinya lebih terbuka belum. Tentunya lebih kuat. Ini biasanya kok rata-rata orang maju yuk kok. Ya, jadi Maka keluarganya pun banyak yang maju kan. kan PKS itu satu orang. PKS apa lagi? PKS itu ada. Macam ulung kok berapa kursi sih kok? Apanya? Kursi dapil, dapil. Papan. Nah, itu 88 itu sholat subuh jamaah tuh kalau kader PKS. Kalau enggak mungkin tengok amal yaumiyahnya. Ada sholat subuh jamaah coret tuh. Coret tuh. Ya kan? Mingguan. Nah, itu lah masuk. Anda ikut dah. Nah, Oh, bukan kader loh ya? aku di luar aponya. Simpatisan. Nah, aku tuh dari dulu aku membina gerakan subuh orang tuh kok jadi dua. Iya iyalah. Berarti kan ulang ndak likok dah kan? Nah, Nah, kalau yang likok, ini wajib sholat subuh tuh. Pakai checklist tuh. Ah, ini kenapa? Itu lah, itu pertama petang tuh. Pertama dulu kan udah itu pertama. Ya. Dengan ada buatan-buatan mereka itu makanya itu gerakan subuh. Gerakan subuh itu kan gerakan masalnya. Ya, ya. Kalau yang petang tuh mah kurang PKS aja kan gitu. Ya. Awalnya PKS ya. Ya. Itulah apa namanya ekspansi dari Liko. Iya, iya, iya. Kalau nak ke WC ke mana lo dah? Mana lewat ya? Pasal ibu Ke WC dah. kamar mandi. Iya. Suka ya? Suka ya? Lewat mundur lah. Kamar mandi dah. Bang, lakam bentar dah. Bang mudah. Ya ya. Bang mudah. Nih. Tak ada orang kan? Tak kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wal ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kita awali wirid kita segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam atas segala nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini dengan nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir di sini. Selamat dan salam juga kita sampaikan kepada arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ketua Ikrar Wakan Hulu beserta jajarannya. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan pengurus dari IKTD Ujung Batu dan rekan-rekan lainnya. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ustaz Al-Mukarram Jufrizal STHI SHMH. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita di ruangan ini. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan Ninyak Nama Nanggadang Basa Batua dan Bapujuat Sabana Bule dan Baure Sabana Tunggal dan tinggi nampak jauh dan gadang jolong basuru sampai katanya kapulang sampai kabar itu langkok salato dodo limpapet urbanan gadang semarak di dalam kantong hiasan kotor janagari. Dari Padang ke Kota Panjang singgah sebata di Batu Basuri. Kalaulah kita langkang namanya panjang, elok awak kita supaya sikit. Kami bacakan tertib acara kita pada malam hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang alhamdulillah nanti akan disampaikan atau dibacakan oleh Muhammad Nur. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Ikrar Wakan Hulu. Yang keempat, tausiah silaturahmi. Dan kelima, doa yang nanti akan dibacakan dimintakan kepada rekan kita Rizi Fadli dan Dr. Sinarosati. Dan ketujuh penutup. Baik tidak memperpanjang waktu, kita masuk acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Muhammad Nur. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada saudara kita Muhammad Nur yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Mudah-mudahan dengan pembacaan tersebut Allah limpahkan kepada kita berkah dan Allah eratkan tali silaturahmi di antara kita. Amin. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk ke bicara yang ketiga. Kata sambutan yang disampaikan oleh Ketua Ikram Rokan Hulu kepada Amanda Yus Rizal Chan dipersilakan. Kalau aja Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalam mulai rundingan salam takzim dari Ambo sidang pandangan budiman sampurna salam nan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin asyhadu an la ilaha illallah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan acara perilitan di malam ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Dewan Penasihat Ikram Hulu, yang saya hormati Al-Mukarram Adinda Jubrizal. Kebetulan beliau tahun ini mencalonkan diri jadi anggota DPD. Tapi saya tidak mempromosikan beliau karena saya orang KPS, tidak harus netralitas. Beliau nanti mempromosikan dirinya sendiri. Betul. Setelah itu yang kami hormati rekan-rekan pengurus Ikram Hulu, biarpun yang belum hadir maupun yang telah hadir pada malam ini. Selanjutnya selamat datang juga kepada rekan-rekan kita pengurus IKTD Kecamatan Ujung Batu. Kebetulan Pak Ketua saya telepon tadi, beliau habis dari Pedalian, mungkin kesempatan mungkin hadir juga nanti. Tapi sebentar. Juga abang-abang kita Pak Joni Turgo, ibu-ibu, bapak
hadirat sekalian, ikrar ini baru berdiri baru 5 bulan. Keputusan kami ini banyak kekurangan. Alhamdulillah telah berjalan sekian bulan, telah banyak kita laksanakan rencana-rencana kita. Yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Ada berapa kakak? Alhamdulillah Berapa kakak? kita telah turut ikut berdonasi untuk bantu kita rawa-rawa yang Berseraak, ya? dapat musibah kebakaran pada bulan kemarin. Jadi itu kita mengumpulkan donasi telah kita antarkan ke kampung halaman kita. Nah, mungkin tidak penting banyak saya sampaikan, biarlah Ustaz nanti waktunya yang lebih banyak daripada saya. Mungkin salah-salah kata, mohon maaf, saya berbagi. Allah wabarakatuh. Mantap. Udah. Terima kasih. Kita sampaikan kepada Ketua Ikrar Rokan Hulu. Perlu kami koreksi sedikit. Ikrar ini sudah lama berdiri, cuma kepemimpinan beliau baru 5 bulan. Ya. Tadi dia mengatakan ikrar ini baru 5 bulan. Maksudnya adalah yang dia menjabat sebagai ketua untuk kepengurusan 2023 sampai 2028. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk ke acara yang keempat, tausiah sekaligus silaturahmi dari Bersama Awak, yaitu Harinda Jofrizal STHI SHMH. Perlu kami informasikan kembali sebagai penyambung dari ketua tadi, bahwa adinda kita ini pada tahun ini mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI DPD dari perwakilan Provinsi Riau. Ini nanti biar dia yang menyampaikan atau menyebutkan di antara tausiah yang akan beliau sampaikan. Baik, kepada Adinda Jufrizal dengan segala hormat kami persilakan. Izin dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Yang sama-sama kita muliakan bapak-bapak dan bundo-bundo kami selaku penasihat ikrar Rokan Hulu. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu, Uda kami, Uda Yusrizal Chan,
kemudian seksi dakwah ini udah kami udah Haji Petrismon. Alhamdulillah topik nama. Kemudian ada di sini tokoh masyarakat kita juga dari Ujung Batu, warga Ikrar Rokan Hulu. Ini udah kami udah Haji Virgo. Betul lah? Joni Virgo. Tenang lupa-lupa ini orang muda. Selanjutnya seluruh pengurus anggota Ikrar Rokan Hulu, baik bapak-bapak maupun mundo-mundo kami, mundo kandung, mudah-mudahan kita semuanya ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Gadang rasanya tiambo malam iko bisa basuwo dengan udah jauh ni sekalian. Sebab 2009 yang lalu waktu itu kita membuat acara ya Dabeni ya. Dengan Dabeni waktu itu dengan Uday Sri Chan di Masjid ya. Pengajian ikrar pada saat itu, tapi di hari agak hujan. Tapi malam itu Masya Allah dua rupo Pak Haji Sonang, apa keduanya Pak? Masya Allah ya, mudah-mudahan ini merupakan keberkahan bagi Ikrar Rokan Hulu, yang nantinya dari ikrar ini akan lahir pemimpin-pemimpin yang soleh, akan lahir anak-anak kita yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena kita mencintai ad-din, kita mencintai agama. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan baginya kebaikan, yufaqihu fid din, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Jadi kalau ada anak awak limo, Pak, Bu, udah ini, ada limo anak awak, ada cie yang sangat dakik kepada Allah, berarti dia inyolah yang paling dicintai Allah untuk menitipkan agamanya. Kalau ada anak awak, cucu awak 10, ada cie yang hafal Quran, berarti dialah dititipkan Allah agamanya ini. Makanya kini pejuang-pejuang Palestina itu tidak suruh seketik pun langkahnya berjuang untuk menjaga Masjidil Aqsa. Tidak ada suruh seketik pun langkahnya kini untuk menjaga Gaza. Ya, di mana Gaza itu, ya, itu di bawah Gaza. Itu menurut Yahudi itu dulu, disitulah tempat kerajaan Nabi Sulaiman. Ya, yang disebut di orang Pariaman Tabui. Dek orang Bengkulu disebut Tabor. Disitulah letaknya. Di bawah Gaza itu sekarang. Itu yang mau dikuasai oleh Yahudi. Zionis Israel maksud saya. Ada kuat mana pejuang-pejuang Palestina kau. Padahal rumah lancur satunya. Ya. Kemudian yang akan dimakan tidak ada oleh dok, kecuali kalau ada yang menghantarkan bantuan, barulah orang tu makan. Orang tu berada di bawah terowongan, ya, berada di bawah terowongan, ya. Panjangnya terowongan itu 130 meter, mulai dari Rafah di Mesir sampai ke di sekitar Libanon. 130 meter. Kok kawan nabo nampaknya. LLMB, Lembaga Laskar Melayu Bersatu. Ayo. Kan kemari nampaknya. Ayo kan? Ayo, alhamdulillah. Tambah jemaah awak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dari Rafah itulah dimasukkan kambing, dimasukkan susu, dimasukkan buah-buahan untuk dimakan oleh seluruh tentara-tentara Palestina yang ada di dalam terowongan. Tentara itu dia tidak pernah menampakkan wajahnya ketika dia keluar. Dia pasti memakai cadar. Nah, untuk ini itu. Tidak pernah dia menampakkan wajahnya. Kenapa? Karena itu syaratnya. Kalau Anda bercadar, Anda mesti memakai sebo. Kenapa? Karena mereka itu dipastikan hafal 30 juz. Mereka itu dipastikan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua IKTD Kecamatan Ujung Batu gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian ada datuk kami juga dari LMB ya. Masya Allah. Datuk Ramos, beliau kok viral di TikTok, banyak membela masyarakat. Alhamdulillah. Jadi di bawah terowongan Gaza aku lah, para tentara-tentara Hamas kok, dan orang kok syaratnya kok, ambo pernah mendaftar. Aku udah, ambo pernah mendaftar tentara Hamas tuh, tapi nak lolos dulu. Balik itu tinggi tidak sampai. Syarat tinggi tentara Hamas 180 minimal. Ya kan? 180. Yang kedua, hafalannya 30 juz. Ambo hafal 5 juznya. Dia tak masuk. Yang ketiga, ada namanya stinger. Stinger itu pelontar rudal. Itu kalau panjangnya, aku kok sepanjang apa kok? Lebih kurang sepanjang apa namanya? Karpet kok. Kadangnya sekadang itu puluh, itu pikul dulu. Setengah jam. Kalau enggak, kalau mengari-gari tak lolos loh. Jadi orang Indonesia, alun-alun mendengar orang Indonesia yang lolos menjadi tentara Hamas lagi. Tapi orang Eropa banyak. Orang dari Arab banyak. Kalau mungkin ada, mungkin disembunyikan namanya. Karena pasti keluarganya akan diserang di Indonesia. Jadi syaratnya 30 juz dan dia minimal S2. Bayangkan, Bu. Ya. Dan satu pertemuan mereka, tidak ada wajah mereka itu yang tidak tampan, Bu. Demo juz baru kan. Kalau 30 juz itu baru wajahnya berseri gitu kan. Nah, masih jauh baru. Artinya inilah yang mempertahankan Masjidil Aqsa sampai hari ini. Dikerahkan seluruh rudal Israel, laknatullah itu, Zionis Israel sampai sekarang tak hancur-hancur Al-Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah. Tidak bisa mereka itu, bahkan di bawah Masjidil Aqsa itu sekarang sudah digali. Jadi ikut Masjidil Aqsa, ikut digali, di bawah itulah basuh sadonyo. Ndak jo jatuh masjid kalau. Masya Allah. Ndak jo jatuh masjid kalau. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lah digali. Nah, sekarang terowongan yang dibuat oleh Hamas itu diisi air oleh mereka. Yang 130 kilo itu diisi air. Kok ndak penuh-penuh, kok tak banjir. Kok Rokan Hulu yang di Aceh kok banjir? Ya kan? Kok Kampar yang di Aceh kok banjir? Itu terowongan tu lah diisi air. Ndak jo panu-panu loh. Ndak ada orang Hamas kok yang mengapung doh, Pak. Iya apa tu de Israel nak yo masuk tu. In tansurullah hayansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongnya. Iko yang penting wa ingat kini lu. Bundo. Udah uni ambo, iko yang perlu wa ingat kini sebentar lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Pemilu 2024 adalah 2024 adalah tahun kebangkitan Islam. Kenapa? Karena runtuhnya khilafah Turki Utsmani adalah 1924. Berarti 100 tahunnya sesuai dengan janji Rasulullah akan ada mujaddid, akan ada pembaharu. Pembaharunya siapa? Allahu a'lam bishawab. Apakah Anies Baswedan? Allahu a'lam bishawab. Apakah Habib Rizik?
Kita tak tahu kan? Galak bodoh, tapi gemoy kan. Nah, ada tampang-tampang bentuk-bentuk pembaharu tu kan gitu. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pembaharu nanti 100 tahunnya adalah 2024. Pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan untuk menyambut kebangkitan Islam ini? Untuk menyambut sohwah Islamiyah ini? Apakah kita bersama Hizbullah, tentara Allah, partai Allah, atau Hizbut Taghut, atau kita bersama partainya Taghut? Apa partai Taghut itu? Partai yang memberhalakan makhluk. Jadi Allah tu satu. Ya, kalau Taghut itu banyak. Allah itu satu. Kalau Taghut itu banyak. Nah, sekarang kita mau menjadi hamba Allah atau hamba Taghut? Pertanyaannya itu nanti. Kok ada hubungan dengan pilpres Bapak Ustaz? Itulah kira-kira. Bisa dihubungkan, bisa tidak. Ambo nak mengarahkan. Tapi kalau teraso, mudah-mudahan itu hidayah. Artinya kita memilih nanti karena Allah. Kalau udah jauh ni nanti memilih udah Haji Pirgo kok. Joni Pirgo, udah Joni Pirgo kok. Pilihlah karena Allah. Ya kan? Karena kalau memilih beliau karena piti, ya, kalau beliau melakukan kebaikan nanti udah itu. Lakukan kejahatan, kalau memilih karena piti udah Joni dapat dosa. Tapi kalau memilih karena Allah, dia melakukan kejahatan, udah jauh ni tidak dapat dosanya. Kalau dia melakukan kebaikan, mengalirlah pahala jariahnya kepada udah jauh ni sekalian. Di Tampe Awak tu dulu ada namanya Poki Soleh. Enak? Poki Soleh kan? Kan? Poki Soleh kan? Ulama. Ditahan oleh Belanda di Bovendigul bersama dengan Soekarno, bersama dengan Bung Hatta. Ditahan di Bovendigul. Kenapa? Karena apa? Karena dia ulama. Kalau ada sekarang orang yang ditahan karena imannya, karena ulamanya, itulah sebetul-betulnya ulama. Kenapa? Al-ulama'u warasatul anbiya. Sekarang banyak ulama. Ya bukan ulama tapi ulama. Hanya ulah. Jale tu bu. Ulah dengan ulama. Kemudian kenapa? Karena ulama itu salah satu syaratnya adalah ya khasyatullah. Jadi salah satu syarat ulama itu adalah khasyatullah. Apa itu khasyatullah? Takut kepada Allah. Nah, kita tengok gini. Banyak ulama. Ada yang alaman jadinya. Nah, dulu inyo mencaci maki Ahok. Setelahnya duduk inyo memuji-muji Ahok. Ada kan? Nah, itu ulama tu. Ulama. Nah, sekarang apakah sekarang kita bisa berpedoman kepada ulama yang seperti ini? Jadi begini, kata Imam Syafi'i, ketika ada seorang ulama yang datang kepada umara, maka jangan kalian dengar lagi kajiannya, tapi datanglah kepada ulama yang umara datang ke rumahnya. Itu dia. Jadi terbalik ya. Kalau ulama itu umarok datang ke rumahnya. Ya. Kalau dia datang ke rumah umarok, itu tidak ulama lagi. Jangan datangi kajiannya, jangan datangi ceramahnya, jangan dengarkan lagi kajiannya. Begitulah dia. Tapi umarok yang acuk datang ke rumahnya namanya Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, ikolah mungkin Buya Hamka dalam Persi Muda. Ikolah mungkin
Buya Hamka dalam versi yang modern. Ya kan? Artinya apa? Ulama yang betul-betul dia itu alhamdulillah menjagalah dirinya itu daripada tarikan-tarikan politik. Tapi pertanyaannya, apakah seorang ulama tidak boleh berpolitik? Apakah ulama tidak boleh berpolitik? Apa yang terjadi Pak Tambo? Ternyata di DPR RI itu hanya ada ompek orang kader Muhammadiyah. Ya, ompek orang kader Muhammadiyah di DPR RI. Ibu, apa yang terjadi? Seluruh rumah sakit Muhammadiyah kan diambil sama Jokowi pada beberapa tahun yang lalu. Kalaulah tidak ada ompek kader Muhammadiyah kok, seluruh rumah sakit Muhammadiyah itulah diambil sama Jokowi. Kenapa? Karena hanya izinnya itu hanya sekedar yayasan. Ya, itu bisa diambil alih oleh pemerintah. Waktu dibuat kemarin undang-undang tentang sistem kesehatan yang terbaru. Kemudian undang-undang sistem pendidikan nasional. Kalau tidak ada ompek orang kader Muhammadiyah, itu iman dan takwa, itulah dicabut itu, Bu. Tidak ada lagi iman dan takwa di dalam pendidikan anak-anak kita. Artinya apa? Tidak ada lagi pendidikan agama di sekolah, Bu. Makanya kepotanggo kami kader-kader Muhammadiyah dikumpulkan di SM Tower. Suara Muhammadiyah Tower di Yogyakarta, 70 daerah pemilihan dikumpulkan. Apa tujuannya? Supaya kader Muhammadiyah pun nanti duduk di parlemen untuk membela umat Islam. Dan sampai kota Impak habis perintah untuk membangun jalan tol. Dah. Kepotonglah diambil dana haji. Lah diambil dana haji. Ambo mendaftar haji sama almarhum Nedra 2000 balera. Ya kan? Kena berangkit itu. Kini ke baru berangkit. Itu menambah kini kok. Bara tambahnya. Dulu mendaftar 25. Kini tambahnya bara 28. Lah 56 juta. Bayangkan di Malaysia kalau satu orang keluarga kita sudah jadi haji, maka yang berikutnya gratis. Saking lamanya menunggu kan, dan itu kan dimanfaatkan oleh negara. Nah di awak indah, bukannya balabu awak mendaftar itu, malah berkurang, malah menambah. Jadi artinya, itu yang harus dibenahi. Makanya harus banyak orang-orang beriman kok masuk ke dalam parlemen, masuk ke DPR RI, masuk ke DPRD kabupaten. Kau dah haji Joni Virgo masuk ke DPRD Rokan Hulu supaya apa? Membuat perda namanya, peraturan daerah syariat. Ambo waktu menjadi dewan di Siak 5 tahun, ambo membuat 3 boleh perda syariat. Salah satunya perda zakat. Yang pada hari ko perda zakat itu mendapat 24 miliar setiap tahun. Itulah kami gunakan untuk satu rumah tangga miskin, satu sarjana. Di Siak ada program itu. Dari mana PT-nya? Dari dana zakat yang dikumpulkan dari masyarakat. Itu pertama di Riau, perda zakat itu di Siak. Dan kedua, perda raskin, beras untuk masyarakat miskin. Di Siak seluruh masyarakat miskin mendapatkan beras. Ya. Ada perda bebas buta aksara Al-Quran. Ada perda MDTA. Setiap sekolah negeri itu ditambah mata belajar Quran, nyo belajar sirah, nyo belajar bahasa Arab. Nanti awak sekolah awak di Patu kok. Sekolah negeri ada belajar Quran di sekolah? Nggak ada kan? Nggak ada. Jadi artinya Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala itu akan diperjuangkan oleh anggota dewan awak. Udah Joni Virgo, insyaallah. Ya. Ambo berharap ada dari Ikrar ko besok yang duduk. Bersama-sama Pak.
Itu Datuk Ramos juga caleg? Enggak ya? Siapa lagi? Ada caleg dari awak kau? Nggak ada dong? Cik udah aja dia? Masya Allah. Mudah-mudahan duduklah beliau. Amin. Amin. Ambo di Siak itu memperjuangkan plasma sawit. Plasma sawit itu ibu, bapak sekalian, udah ada namanya Koperasi Rimba Mutiara. Ini Datuk Ramosnya nanti ini juga aktif nih mendukung masyarakat masalah konflik lahan. Jadi Rimba Mutiara ini adalah koperasi yang dibentuk untuk mendapatkan plasma sawit PT Astra. Luasnya 1.200 KK, masyarakat 3 desa itu mendapatkan 2 hektar 1 KK. Jadi 1.200 KK 2.400 hektar. Sampai kini kok Bapak Ibu itu mendapat sampai 7 juta sebulan. Bayangkan. Hanya dengan tinggal di Kota Gasip, kok ini orang Melayu kah, Jawa kah, Minang kah, Batak kah? Kalau nya KTP Kota Gasip di kampung Teluk Rimbo, buatan 1 Kuala Gasip, nyo dapat 2 hektar 1 KK. Waktu itu ambo DPRD Siak. Ambo dia jerek kades ko 3. 1 kades magi 2 hektar. Jadi 6 hektar ambo degai. Ambo bilang, awak gaji ambo 23 juta dengan tunjangan. Lah banyak tuh. Agi jelas sama masyarakat miskin. Jadi dia agilah ke adik ambo. Itu adik ambo. Supir ambo kan. Itu siapa Pak? Itu supir saya. Siapa namanya Pak? Zulkifli. Oh Zulkifli. Ada KTP-nya Pak? Ada Pak. Boleh kami kasih dia Pak? Boleh. Kasihlah. Itu jadi setiap bulan 4,7 juta dapat sebulan untuk anaknya sekolah. Ini anak-anak sawit tapi dapat sawit. Ini nak itu yang akan ambo perjuangkan ke depan untuk seluruh provinsi Riau. Riau iko sawitnya yang Allah bahagi 1,2 juta hektar. Berarti 20%-nya adalah 200 lebih kurang 250 ribu hektar. Sementara orang miskin 234 ribunya data 2023. Artinya 1 orang dapat 1 hektar. Kalau di rumah ada 4 orang yang miskin berarti dapat 4 hektar. Bayangkan kalau DPRD Kabupaten Rokan Hulunya paham dengan ini. Iya, anggota DPRD provinsinya paham dengan ini. Tidak ada orang miskin di Riau kan? Itu baru dari sawit. Hah? Di Kota Lama udah terbukti. Di Kota Lama, di Kepenuhan kan? Nah, Kota Lama waktu saya anggota DPR saya perjuangkan. Sekarang orang memiliki penghasilan 10 juta per bulan. Masya Allah. Ibu saya ada buktinya. Alhamdulillah. Berarti di Kota Lama sudah. Beberapa puluh tahun 10 tahun yang lewat. Alhamdulillah. Jadi artinya itu yang terjadi kalau anggota DPRD-nya paham. Ya. Kalau dibelanya perusahaan, tiap bulannya dapat tiket dari perusahaan. Dapat hotel dari perusahaan ketika perjalanan dinas. Tapi masyarakat dapat dobu. Masyarakat dapat jalan yang rusak. Makanya kita ke depan ini 2024 ini penentuan. 100 tahun kebangkitan Islam 2024. Makanya oleh karena itu kita dudukkan pemimpin-pemimpin yang soleh. Kita dudukkan wakil-wakil yang soleh. Tahu dia apa yang harus diperjuangkannya. Nah, karena ketika kita memperjuangkan itu kita ditunjukkan perusahaan. Juprizal, ini duit. Udahlah, kasih aja lah selesaikan aja lah itu. Nggak usah lagi diperjuangkan Rimba Mutiara. Ini duit. 3 miliar Pak. Kalau tidak saya tolak 3 miliar itu, tidak saya tolak 3 miliar itu, tidak dapat masyarakatnya plasma. Tapi alhamdulillah ditolak. Kenapa? Karena kita masih punya iman. Jadi oleh karena pemimpin yang soleh,
wakil-wakil yang soleh pada 2024 ini. Sepakat? Sepakat Bapak Ibu? Siap berjuang? Siap berjuang? Jangan bekuat tanya, apa dapat kami? Banyak tuh. Apa dapat kami Pak Ustaz? Ya kan? Tadi ibu-ibu di Daud Tambusai, apa buah tangannya Pak Ustaz? Kalau memilih itu seperti itu, dewannya nggak ada bertenaga nih Ustaz. Iya. Itu tuh. Nah, Jadi kalau yang diminta buah tangan, kok tangan awak? Kok buahnya? Aduh dong. Awak kasih hadiah, yang diingin itu hadiah pula dia. Ambo sampaikan kepada Ambo yang di Daud Tambusai, yang saya bawa ini hanya ilmu. Yang saya bawa ini hanya informasi, pengetahuan, pemahaman, dakwah. Tapi dakwah ini kata Rasulullah, ini lebih baik dari onta merah. Nah, itu Datuk Ketua IKTD tadi bawa oto merahnya. Onta merah itu seperti oto merah itulah. Zaman Rasulullah itu. Ferrari, Pak. Ferrari. Berapa rago Ferrari ini? Itu lebih baik dari onta merah kata Rasulullah. Karena onta merah di zaman Rasulullah itu kendaraan paling mahal. Itulah indahnya hidayah. Itulah indahnya dakwah. Jadi oleh karena itu, udah uni sekalian, ambo berharap kita dan ada di ikrarko besok bersama-sama kita untuk memperkuat silaturahim. Baca caranya memperkuat silaturahim. Ada ompek caranya. Yang pertama adalah absus salam. Apa tuh? Absus salam. Tebarkan salam. Orang jangan dipetakui-takui. Orang dibawa kayak yang menyenang-nyenangkannya. Ya, karena orang ini untuk dia bergerak satu dengan dibawa ketakutan, khauf. Ditakut-takuti dengan neraka. Boleh, menakut-nakuti orang dengan neraka boleh. Kemudian rojak, dibuat dia untuk berharap apa itu? Surga. Ya, tapi absus salam ini adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak menakuti di situ? Ya, assalamualaikum, keselamatan atas kamu. Warahmatullahi, dan rahmat Allah atas kamu. Wabarakatuh, dan keberkahan Allah atas kamu. Nah, ada petakik-takik orang. Absus salam. Jadi ajak orang ku karena elo-elo aja. Karena baik-baik aja. Kau mantap ikrar kau. Acara malam kau makan. Acara malam mengaji. Acara malam kau foto-foto. Kerama dengan sanak saudara. Dakik rasanya apa namanya balai sotu tu, nampak fotonya kan? Dakik kantor Nagari Rarau pun jaleh kan gitu. Raso-raso di kampung ke rumah gadang. Tu Masjid Raya Rarau kan? Raso-raso di kampung itu. Iya kan? Jadi orang sanang hadir. Insya Allah besok, bulan besok kau makin ramai kau dah. Ajak orang bukan yang membahagiakan, yang mendamaikan hatinya. Absus salam, absus salam, absus salam. Ya, kalau orang promosi, tidak akan ada orang dipetakui-takui itu, pasti yang lama-lamanya. Mau hadiah Pak, ada. Ya kan? Kalau di mall-mall dipanggil tuh, Pak, ini hadiah Pak, mau pulpen enggak? Ada. Lalu dia gila pulpen itu lah banyak, mencora itu kan? Wah, kok. Yang menjual kalinya tuh. Yang kan hadiah aku dah gigi kawan. Nah, ini membawa kita kepada yang menyenangkan. Nah, kan itu. Absus salam, absus salam. Yang kedua, wasilul arham. Wasilul arham sambung silaturahim. Jangan diputus silaturahim. Memblokir kawan. Kau nampak kawan kau posting gemoy dalam grup itu langsung diblokir. Tak boleh tu. Wak dakwahinya dulu. Pak adik pilih juga gemoy juga. Berdiskusi dulu kan. Apa. Langsung diblokir. Itu sama dengan memutuskan silaturahim.
La yadkhulul jannah qatilur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Tak boleh silaturahim. Tak boleh diputus. Yang kedua itu. Pertama, absus salam, sebarkan yang elok-elok, yang baik-baik. Yang kedua, wasilur rahim, sambung silaturahim, jangan diputus. Dan ketiga, wayat imut to'am. Kau jawab. Apa kau? Makan, Pak. Bawa makan. Orang sebelah kiri, sebelah kidar, rumah awak, tetangga awak, sebelah suuk, ajak makan. Yang depan ajak makan, anak yatim ajak makan. Burang karyawan awak di toko awak ajak makan. Makan itulah yang akan membuat silaturahim semakin kuat. Kalau lah makan tu lah mandara daging sih. Yo. Iku memang masya-Allah ikrar luar biasa. Cukui sambalnya, cukui buahnya, lah masuk lo kue-kuenya, lengkap sadonya, masya-Allah. Ditambah lo apa namanya? Halo? Apa? Ada cadangan. Dibawa lah mau unjuk kan? Bawa lah basanda deh, langsung mana langsung. Asalnya tak kalau lah. Ada kecil ustaz tu kan. Ya kan? Itu memang itu dan sabanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya ketika dia ingin pergi berdakwah, dia tanya sahabatnya dulu, siapa di antara kalian yang belum makan? Ya, angkat tanganlah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ni kan hidupnya paling susah. Saya ya Rasulullah. Oh, belum makan Ali. Dibawa ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar ini pengusaha. Kalau tidak ada rumah makan Abu Bakar, dibawa ke rumah Umar. Kalau tidak, dibawa ke rumah Utsman, kepada sahabat yang paling kaya. Baru setelah itu baru jalan. Ya, makanya di dalam Islam, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Rabbmu pemilik hadzal bait, pemilik Ka'batullah, ya, allazi at'amahum min ju', yang telah membebaskan kalian dari rasa lapar, wa amanahum min khauf, dan membebaskan kalian dari ketakutan. Jadi Allah itu ingin sebelum kita dibawa kepada Islam, bebaskan rasa lapar terlebih dahulu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan makanya awak ikrar gua, tolong didata tu dah. Siapa saudara-saudara awak yang berkekurangan di Ujung Batu kok. Jangan sampai orang lain yang tahu dahulu baru awak. Siapa di antara saudara-saudara awak yang susah hidupnya di Ujung Batu kok dan di kampung lain. Jangan sampai orang lain yang tahu dahulu baru awak. Karena itu tanggung jawab awak. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, keluarganya, tetangganya. Itu yang ketiga. Yang keempat, itu yang luar biasa. Apa yang keempat itu? Supaya silaturahim awak semakin kuat. Nah, itu gerakan udah di Johnny Virgo tadi, gerakan solat subuh berjamaah. Orang yang melakukan gerakan solat subuh berjamaah ko berangkitnya ke satu tempat itu, dek jauh masjidnya, nak masjid dekat rumahnya doh. Itu jagonya harus jam 4. Ambo dulu mengisi gerakan solat subuh berjamaah di Masjid Istana Rokan itu, berangkit dari hotel apa kok? Bukan hotel di Jumbatu kok? Muzdalifah kok? Itu jam 3:30 ke Istana Rokan itu. 3:30 subuh. Artinya apa? Kita sholat tahap. Wah, jadi kata Rasulullah, wasallu fil laili wan nasun niyam. Jadi keempat, salah satu cara supaya kita dekat dengan hamba-hamba Allah ini adalah wasallu fil laili wan nasun niyam. Salatlah di waktu malam, di saat seluruh manusia ini tertidur lelap. Maka kita akan dicintai oleh manusia-manusia itu nantinya. Wasallu fil laili
wan nahsul. Salat tahajud. Karena janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa sanulqi 'alaika qaulan saqila." Bagi orang-orang yang salat tahajud dalam surah Al-Muzammil, "Wa sanulqi 'alaika qaulan saqila." Akan kami berikan kepada lisan mereka, lidah mereka perkataan yang berat, perkataan yang berkualitas. Jadi kalau yang membawa anaknya, maja anaknya, Bu, apa bunda, capek didengar di anaknya tuh. Oh, amin katanya. Siko dulu nak. Datang anak itu langsung, Bu. Tapi kalau anak yang tidak beriman, ladake amaknya itu, "Min, siko dulu nak." Nak juga datang itu. Bahkan datang, nak dengar aja loh. Telinga berisi. Apa isinya? Handset. Banyak jadi anak awak pakai handset. Hari hujan. Amaknya nak mangkit jamu apa? Jemuran. Nya handset kayak gitu aja. Nak peduli, nak dengarnya loh. Ya. Solat pun lewat, azan pun nak dengar. Kenapa? Pakai handset. Kini apa-apa lo banyak ada padamu. Kalau dulu dia pokok ada kedai kopi boleh duduk ke bawah. Mencip-cip. Berjalan-jalan apa tu? Dia apa itu? Main slot ya? Main slot. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Ambo ku sebenarnya damam ku. Tapi hari le dakek damam batuk. Jadi rupanya kalau damam bawa batuk, dibawa keluar rumah, ya hilang je damam batuk tu. Kalau bara mau duduk sekali, baru kau batuk enak. Artinya basuh je ibu, je bunda, je udah, je uni, je apa, hilang sakit rasa. Masya Allah. Itulah gunanya silaturahim. Jadi jangan pernah disia-siakan silaturahim. Setiap langkah, setiap putaran roda motor yang datang tadi kemari, itu satu putaran Allah ampunkan dosa. Satu putaran lagi Allah naikkan derajat. Satu putaran lagi Allah ampunkan dosa. Ada yang mau jalan kaki kemari tadi? Nah, ada jalan kaki. Ada. Setiap langkahnya Allah ampunkan dosa. Setiap langkahnya Allah naikkan derajat. Begitulah dia. Bahkan setiap rumput-rumput yang melihat kita datang ke sini, karena tujuan kita memang untuk silaturahim dan tujuan kita untuk mendengarkan tausiah ini, seluruh rumput, seluruh hewan, seluruh tumbuhan semuanya akan menjadi saksi di akhirat bahwasanya kita ini hadir ke tempat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Mudah-mudahan ceramah yang singkat pada malam hari ini menjadi kesan yang baik bagi kita semuanya. Apa-apa ibu-ibu, udah-udah, uni-uni, bundu-bundu sekalian, dan ikatan keluarga rau-rau yang kita cintai ini semakin berkembang. Ya, kita berharap besok yang membaca Quran ndak apa Nur Ledo. Ya, ndak apa Pak Nur Ledo. Yang SMP, ya, yang SLTA, ya Bu. Kalau perlu yang SD, kalau perlu yang TK, yang PAUD lebih mantap lagi, ya kan? Betul tak? Regenerasi. Marilah kita didik anak-anak kita ke depan. Karena pada hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT luar biasa ya Bu ya. Ada survei di salah satu kecamatan di Riau ini, di mana di kecamatan itu dikenal sebagai penyumbang kori dan koriah. Itu
Kecamatan Penyumbang Kori dan Koriah, disurvei anak-anak SMP. Ya, ini mohon maaf Ambo. Anak SMP disurvei itu hampir 50%, 46% dari anak-anak SMP itu sudah pernah berhubungan suami istri, seperti suami istri. Anak SMP. Nauzubillah semua, nauzubillah min zalik. Betapa bejaknya sudah generasi kita pada hari ini. Kalau tidak kita yang menyelamatkan Bapak Ibu, anak-anak kita, generasi kita siapa lagi? Ambo tidak ingin pengajian ikrar tahun bulan depan atau sekian bulan ke depan yang makin gaib pula lagi yang membaca Quran. Batuk cik, batuk sadun. Bahaya awak bantu ikut kamu. Sudahnya besok dah ada generasi awak lagi. Ya Bu ya. Alhamdulillah kalau awak ke kampung, ambo petang pulang dari kampung dari Rau-Rau. Alhamdulillah solat zuhur di masjid, anak-anak muda solat di masjid. Alhamdulillah lah itu. Jadi awak berharap memang di masjid-masjid awak anak-anak ketek itu jadi usia, Pak. Ya Pak. Ada anak ketek memokak-mokak itu biarlah. Namanya anak ketek. Ya. Tak usah biar je, ribut-ribut seketek biarlah. Kalau masih ada anak-anak yang ribut di masjid pada hari ini, insya-Allah 25 tahun ke depan akan masih ada yang berjamaah di masjid. Tapi kalau kini tidak ada lagi anak-anak ribut di masjid, 25 tahun ke depan tidak ada lagi yang akan menghuni masjid-masjid kita. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Jadi oleh karena itu, mari kita jaga daerah kita, kampung kita. Ya Bapak Ibu, kata Datuk Tenas Effendi, Ketua Lembaga Adat Melayu Riau. Kita di Riau pun tak pendatang namanya, Bu. Tak pendatang namanya. Kalau pendatang itu kata Datuk Tenas Effendi yang datang. Kalau inilah punya rumah, lah punya kadai, lah menyewa tampek, itu namanya orang tempatan. Lah Bu, orang tempatan. Kalau inyolah lahi anaknya situ, lah dipotong tali pusiknya itu, lah ditanam di tanah itu, namanya putra daerah. Putra daerah, nak orang lain lagi, bukan pendatang lagi. Maka itu kita jago kampung itu yang namanya Ujung Batu go, Rokan Hulu go. Ya Bapak Ibu, ambo memang sodewa namo kalau ke Pasir go. Jalannya sekodang lopang. Dari dulu sampai kini sekodang itu jalan baru. Lobang makin banyak pula. Ya kan? Jadi ke depan memang mudah-mudahan lah. Adalah perwakilan-perwakilan kita di DPRD provinsi itu, karena jalan provinsi katanya kan, yang bisa magadang jalan ko, melok jalan ko. Awak kalau ke Sumbar itu kan lasuh loh. Jalan kan, kalau ada beko jalan rusak atau capek di apa tu kan, capek perbaiki gitu. Ini amal jariah seorang pemimpin kok jalan ko yang pertama. Karena kata Umar bin Khattab, ya jika nanti ada onta mati terjatuh di lubang di mana jalan itu berlobang dan dia terjatuh jalan itu tanggung jawab Umar di akhirat. Itu baru onta, itu baru keledai. Apalagi orang. Berapa banyak orang bertabrakan karena jalan berlubang. Ya Bapak Ibu, iku nak di tempat lain jalan berlubang, di tengah kota Ujung Batu jalan berlubang. Ayo malu nak awak. Padahal kota Ujung Batu lah dikenal di Antero internasional no. Berlubang aja masih itu kan. Mudah-mudahan niko dah Joni Virgo besok jadi kok Dewan Rokan Hulu bisa memperhatikan kampung itu. Amin. Dan ambo pun di Senayan Bapak Ibu ya, sebagai Dewan Perwakilan Daerah. 2009 boleh dulu, lah maju ambo. Suara ndak lo saketek suara lo. Lah ponek nampaknya kau. Mek ko yang ponek sama awak Jadi dapat suara dulu 151.000. Banyak tu kan. Tapi masih kurang je leh. Bundo.
151.000 tu masih kurang juga. Jadi artinya nampaknya kita harus berkerojo kore untuk tahun 2024 itu. Kalau yang ada di dalam sekretariat ku aja yang memilih, tak cukup dah. Dulu suara 6.000 baru duduk. Jadi hampir duduk. Artinya tak duduk. Jadi mudah-mudahan dengan didukung oleh Ikrar Rukan Hulu, besok amu tak terduduk oleh dah, tapi memang betul-betul duduk. Iya dah. Insya-Allah, amin. Dan ambo alhamdulillah dulu tak didukung oleh Muhammadiyah dah, tak ada Muhammadiyah dukung dah. Ya, dulu lembaga Laskar Melayu Bersatu tak ada dukung dah. Dulu PGRI tak ada dukung dah. Kini resmi. Malam ko di Jong Batu, besok tanggal 6 balik ambo ikrar di Duri. Acara dengan ikrar di aula ikrar di Duri, insyaallah. Kemudian tanggal 27 itu nanti acara dengan Ustadz Adi Hidayat itu di Dumai. Pagi tabligh akbar dengan Ustadz Adi Hidayat, malamnya pelantikan daerah Muhammadiyah PDM Duri Dumai. Kemudian setelah itu nanti sorenya potangnya dengan ikrar Dumai pula. Jadi insyaallah lah, mudah-mudahan kalau tahun ini mudah-mudahan suara indak hampir manang lah, tapi suara bukan hampir kalah aja, tapi balabih-labih. Amin Allahumma amin. Suara balabih-labih bang. Kenapa ambo perlu suara balabih-labih? Dulu ambo memang tak ada komunikasi dengan Kapolda, dengan kepala bin daerah. Kini ambo komunikasi. Jadi dulu sebenarnya ambo maju sebagai calon DPD RI ku sebenarnya tak ada niat maju tu. Tapi waktu almarhumah Nedra pada saat itu dibawa ke UGD di awal Bros, ambo ditelepon ke Binda Riau, namanya Brigjen Wibisono. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Di mana sampean? Ini siapa ya Pak? Saya Brigjen Wibisono, Kabinda Riau. Oh ya, kenapa Pak? Sampean bisa ke rumah saya? Ada apa Pak? Istri saya lagi sakit Pak, lagi koma di awal Bros. Oh ya, tidak apa-apa, urus saja dulu nanti, sebentar aja saya minta waktunya. Ambo datang ke situ, sampean ini bisa dapat PAW, pergantian antar waktu DPD RI. Dulu sampean nomor 6 kan? Nomor peringkat ke-6 ya. Peringkat ke-5-nya kan meninggal. Betul. Sekarang peringkat yang 4 orang itu salah satunya maju ke DPR RI, namanya Ibu Insiwati Ayus dari Partai PAN. Jadi sampean bisa jadi PAW beliau. Biar saya yang urus, kan itu katanya kan. Jadi apa syaratnya Jenderal? Syaratnya sampean harus maju lagi. Nanti Pak acara kan. Cuman acaranya Jenderal, istri saya sakit. Waktu pendaftaran 2 hari lagi tutup dah ini. Ya, kalau sampai ada KTP, saya carikan KTP. Oke lah, saya coba telepon kawan saya lah. Teleponlah kawan kan. Telepon kawan, ada yang jago IT, mantan dosen Politeknik Bengkalis. Ada KTP enggak Pak? Berapa? 5.000 ada Pak. Syarat KTP kan 2.000. Ada nih. Kita coding aja katanya. Di codingnya 2 jam. Didaftarkan ke KPU. Lolos 2 jam dimasuk ke sistem KPU, lolos. Iko ya? Iko. Halo. Ndak ya. Memang nyo yang ponek nampak. Ndak awak tu. Jadi, dapur Bu. Dapur dah nak mana? Jadi, akhirnya mau mendaftar gitu. Karena 2 jam di coding masuk, ambo telepon komisioner KPD Riau dari Rokan Hulu, namanya Mas Nugroho, Mas Nugi, orang Rokan Hulu. Tetangga ambo di pasien. Pulain tokok ketua, langsung. Halo, Jadi itulah mendaftar ambo.
dapat pula lah dukungan terbesar. Dan yang 5.000 KTP kok kawan-kawan ambo. Ditanya sama KPU, PPK sampai ke PPS, ternyata orang kok mendukung ambo belum gitu. Alhamdulillah. Jadi KTP 5.000 itu KTP kawan-kawan ambo. Tapi lah ada dalam bentuk PDF itu. Dan sudah ada kode. Masuklah. Makanya mau maju, udah uni bundo-bundo sekalian. Makanya mau maju balik. Dan insya Allah pada tahun ini mudah-mudahan dari hasil survei ya. Survei ko yang membuat udah lintas partai. Kepotong terakhir dari BPS di surveinya di daerah Mandau, tompe ambo paling rendah paling terakhir dihitung petang, ambo lah dapat 3 besar di Mandau. Alhamdulillah. Mandau Duri, Mandau pinggir, Batin Solapan, ambo lah 3 besar. Artinya secara keseluruhan di Riau ada petang disurvei oleh PKS, ambo lah 2 besar. PDIP, ambo lah 2 besar. Nasdem 2 besar. Kemarin terakhir kalau tidak salah Demokrat ambo 3 besar. Jadi artinya alhamdulillah perjuanganku nampaknya mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil, dan ambo berharap memang dukungan dari UDA, UNI, bapak-bapak kami, mundo-mundo kami sekalian agar perjuangan awak ko diridhoi dan diajabah oleh Allah SWT, ya, agar Riau yang kita cintai ini mendapatkan hak-haknya. Amin. Allahumma amin. Jadi itulah barangkali yang dapat saya sampaikan. Namo Ambon Juprizal, nomornya 3 balik. Beko di belakang foto tu ada warna merah, kuning, hijau. Itu bukan warna LGBT. Yo, itu warna Melayu, warna Riau, merah, kuning, hijau. Kalau awak disumbarkan merah, hitam, kuning. Bendera Jerman kan? Nah, kalau yang dia foto merah, kuning, hijau itu warnanya. Jadi artinya nomor 3 balik. Kalau de orang Muhammadiyah ketujuannya nomor 3 balik itu. Kalau de orang Cina tu nomor sial je. Tapi kalau orang Muhammadiyah itu nomor pimpinan. Pimpinan 3 balik. Nggak ada nomor sial, Pak ya. Karena semua takdir baik, takdir buruk semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menjalani aja hidup ini. Inilah barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang bana, sadonya dari Allah Subhanahu wa taala, pada Allah kita ucapkan alhamdulillah. Kalau ada yang salah, sadonya dari ambo, kepada Allah mohon ampun. Kepada Bapak Ibu sekalian, UDA, UNI sekalian, kami mohon dimaafkan. Bisa maaf Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Allahumma fi ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ji. Dah, masih banyak. Jangan lupa ini ya. Tahu.
Kak. Kok pengaruh orang-orang? Pengaruh. Pengaruhnya lah. Ya. Gitar nih. Yang tahu rasa.